An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna suratan fil Qur'ani salasuna ayatan safa'at lirajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Dari Abu Hurairah anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada satu surat di dalam Al-Quran yang berisi 30 ayat. Ia akan memberi syafaat kepada seseorang sehingga ia diampuni, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim. Mengenai surat Tabarakalladzi terdapat riwayat lain. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatiku ingin agar surat ini berada di dalam hati setiap orang mukmin. Hadis lain menyebutkan, barang siapa membaca dua surat, yaitu surat Tabarakalladzi dan Alif Lam Mim Sajadah, di antara maghrib dan isya, maka seolah-olah ia melakukan sholat sepanjang malam Lailatul Qadar. Sabda beliau lainnya, barang siapa membaca dua surat tersebut, maka akan ditulis baginya 70 pahala dan dijauhkan darinya 70 keburukan. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa membaca dua surat tersebut, maka ditulis baginya pahala beribadah pada malam Lailatul Qadar. Mazahirul Haq. Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Huma, sebagian sahabat pernah mendirikan kemah di suatu tempat. Mereka tidak tahu bahwa di tempat itu ada kuburan. Tiba-tiba orang-orang yang sedang mendirikan kemah itu mendengar suara seseorang yang sedang membaca surat Tabarakalladzi. Maka diceritakanlah hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda bahwa surat itu akan menjauhkan dan menyelamatkan mereka dari azab Allah. Jabir radhiyallahu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur sebelum membaca surat Alif Lam Mim Sajadah dan surat Tabarakalladzi. Khalid bin Ma'dan radhiyallahu berkata, telah sampai kepadaku suatu riwayat bahwa ada seorang laki-laki yang berbuat dosa. Ia selalu membaca surat Sajadah dan tidak pernah membaca surat-surat lainnya. Kemudian surat ini membentangkan sayapnya sambil berkata, wahai Rabbku, orang ini banyak membaca aku. Maka syafaat surat ini diterima dan diputuskan bahwa setiap kesalahannya diganti dengan pahala. Khalid bin Ma'dan melanjutkan, surat ini akan membela pembacanya di dalam kubur dan berkata, ya Allah, jika aku ini termasuk dalam kitab-Mu, maka terimalah syafaatku. Jika tidak, maka hilangkan saja aku dari kitab-Mu. Lalu surat ini akan muncul dalam bentuk seekor burung yang mengembangkan sayapnya ke atas orang itu dan menjaganya dari siksa kubur. Dan Khalid bin Ma'dan adalah yang meriwayatkan semua riwayat tentang surat Tabarakalladzi ini, dan ia tidak akan tidur sebelum membaca kedua surat ini. Tawus rahmatullah alaih berkata bahwa kedua surat ini memiliki 60 fadilah dibandingkan dengan surat-surat lainnya di dalam Al-Quran. Azab kubur bukan sesuatu yang remeh. Yang pertama kali akan dilalui oleh setiap manusia setelah mati adalah kubur. Apabila Utsman berdiri di depan kubur seseorang, ia akan menangis hingga air mata membasahi janggutnya. Seseorang bertanya kepadanya, mengapa engkau tidak pernah menangis sedemikian keras ketika mengingat surga dan neraka, sebagaimana tangisanmu ketika melihat kubur? Jawabnya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kubur adalah tempat persinggahan pertama menuju akhirat.
Jika seseorang selamat dari azab kubur, maka akan dimudahkan untuk perjalanan selanjutnya. Sebaliknya, jika ia tidak selamat dari azab kubur, maka selanjutnya ia akan mengalami kesulitan yang lebih besar daripada azab kubur. Aku juga telah mendengar bahwa tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan daripada pemandangan kubur. Jami'ul Fawaid. Ya Allah, dengan keutamaanmu dan kemuliaanmu, pelihara kami dari siksa kubur.